wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Warohmah. Saya dari kelompok 4. Di sini saya mewakili teman-teman saya yaitu Alvina Damayanti dan Eladia Ayu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan 7 yaitu histogram, poligon, dan kurva ogive. Yang pertama ada histogram. Histogram adalah grafik statik yang menampilkan distribusi data numerik menggunakan batang-batang persegi panjang. Setiap batang menunjukkan jumlah atau frekuensi data yang berada dalam rentang tertentu. Konsep dasarnya, data angka dari suatu penelitian dikelompokkan ke dalam interval atau kelompok nilai, lalu ditampilkan secara visual agar lebih mudah dimengerti. Semakin tinggi batang, semakin banyak data dalam rentang tersebut. Histogram ini sering membuat bingung karena bentuknya mirip dengan diagram batang, tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan penting, yaitu yang pertama ada jenis datanya. Pada diagram batang menggunakan data kategori, contohnya seperti warna favorit, jenis buah, dan pekerjaan. Dan setiap batang mewakili satu kategori yang terpisah. Sedangkan histogram digunakan untuk data numerik atau kontinu, contohnya rentang usia, tinggi badan, dan nilai ujian. Batang mewakili interval atau kelompok data, misalnya usia 10-20, 20-30, dan seterusnya. Yang kedua ada jarak antar batang. Pada diagram batang ada jarak antara batang karena kategori tidak berhubungan langsung, sedangkan pada histogram tidak ada jarak antar batang karena menggambarkan distribusi data yang berkelanjutan. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat histogram. Tahap pertama dalam pembuatan histogram adalah mengumpulkan data numerik yang relevan dari hasil pengamatan atau penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menentukan besar range atau interval yang akan digunakan dalam pembuatan histogram. Rumusnya adalah jangkauan data sama dengan data maksimum dikurang data minimum. Langkah berikutnya adalah menentukan jumlah kelas interval yang akan digunakan dalam histogram. Umumnya antara 5-10 kelas tergantung jumlah data. Langkah berikutnya adalah menentukan lebar kelas interval. Rumusnya adalah lebar kelas sama dengan range dibagi jumlah kelas. Dan itu dibulatkan hasilnya jika perlu agar lebih praktis. Selanjutnya, mengelompokkan data ke dalam kelas interval seperti 0-10, 11-20, 21-30, dan seterusnya. Yang keenam, menghitung frekuensi tiap kelas. Hitung berapa banyak data yang masuk ke masing-masing kelas interval. Yang terakhir adalah menggambar batang untuk tiap kelas. Tinggi batang menunjukkan frekuensi dan lebar batang sesuai interval kelas. Di sini ada kelebihan histogram. Yang pertama, bisa dipahami secara langsung. Yang kedua, nilai statik dalam kurun waktu tertentu mudah diketahui. Ketiga, membandingkan beberapa statistik sekaligus. Keempat, bisa memperoleh informasi mengenai kinerja di masa sekarang. Yang terakhir, mengembangkan pengukuran sekaligus peningkatan proses. Di sini ada contoh histogram. Di tabel ini ada kelas, frekuensi, dan batasan kelas. Batas kelas diambil dari 90 dikurang 0,5 dan 98 ditambah 0,5. Dan di sebelah sini juga ada contoh histogramnya. Selanjutnya ada poligon. Poligon adalah grafik garis yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik tengah dari tiap kelas interval pada diagram frekuensi. Garis dimulai dan diakhiri di frekuensi 0 agar grafik tertutup. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah membuat poligon secara singkat. Yang pertama, susun data distribusi frekuensi ke dalam tabel. Yang kedua, tambahkan kolom tepi kelas dan nilai tengah. Tepi kelas digunakan untuk histogram dan nilai tengah digunakan untuk poligon frekuensi. Yang ketiga, plot titik-titik poligon. Yang terakhir, hubungkan titik-titik dengan garis lurus. Di slide berikutnya ada contoh poligon. Di sini sudah ada dua gambar. Yang pertama ada gambar tabel. Selanjutnya di slide ini Kemudian di slide ini ada contoh poligon, di mana di slide ini sudah ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar tabel, yaitu data distribusinya.
Di sini ada nilai ulangan, frekuensi, nilai tepi, dan nilai tengah. Nilai tepi didapat dari 55 dikurang 0,5 dan 59 ditambah 0,5. Sedangkan nilai tengah didapat dari 55 ditambah 59 dibagi 2. Dan di sini sudah ada contoh poligonnya. Poligon di sini diambil dari nilai tengah ini ya teman-teman. Di slide ini ada kurva Ogive. Kurva Ogive adalah grafik garis yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari data, sehingga memudahkan kita melihat jumlah data yang berada di bawah atau di atas nilai tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah urutan tepi bawah hingga tepi atas. Yang kedua, sesuaikan kumulatif positif atau negatifnya. Yang ketiga, gambarlah kurva Ogive dengan menghubungkan frekuensi tiap tepinya. Kurva Ogive dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama Ogive positif atau Ogive kurang dari. Ogive positif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi atas sebagai absis dan frekuensi kumulatif berkurang dari sebagai ordinat. Yang kedua, Ogive negatif atau Ogive lebih dari. Ogive negatif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi bawah sebagai absis dan frekuensi kumulatif lebih dari ordinat. Di sini juga dilampirkan kelebihan dan kekurangan kurva Ogive. Yang pertama ada kelebihannya. Ogive memungkinkan kita untuk melihat akumulasi data dalam bentuk garis yang mudah dipahami. Ogive juga dapat digunakan untuk membandingkan sebaran data di antara beberapa kelompok atau kategori. Yang kedua ada kekurangan. Ogive hanya dapat digunakan untuk menggambarkan sebaran data yang bersifat kontinu. Ogive hanya memberikan informasi mengenai jumlah kasus atau frekuensi kumulatif, bukan nilai data sebenarnya. Dan pembaca Ogive mungkin memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang analisis statistik. Nah, ini ada contoh kurva Ogive. Di slide ini diberikan data kumulatifnya dan nilai tepi, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nilai tepi sama diambil dari batas bawah yaitu 50 dikurang 0,5. Sedangkan frekuensi kumulatif kurang dari dimulai dari 0 dan ditambah oleh frekuensinya masing-masing dan berakhir di 40. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari dimulai dari jumlah seluruh data dan dikurangi dengan frekuensi sehingga hasil akhirnya adalah 0. Di sini ada juga contoh kurvanya, yang di sebelah sini ada Ogive positif, di mana Ogive positif akan bergerak dari ujung kiri menuju ke kanan atas. Sedangkan Ogive negatif akan berada di pojok kiri atas dan meluncur ke bawah ke kanan bawah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.